Minasan, ohayou gozaimasu. Ya, pada hari ini kita sedikit bikin kegiatan di outdoor. Ya, ini taman di pinggir laut di dekat apartemen saya, nggak jauh, cuma sekitar sekilo. Tamannya konsepnya simple, cuma seperti alang-alang gitu, terus ditaruh kursi, ditaruh jalur pejalan kaki, jalur sepeda. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton Doraemon The Movie yang episode dimana Nobita sama Doraemon harus berpisah, nah konsep taman ini mirip-mirip seperti itu. Nah kali ini saya akan sedikit berbagi tentang berapa budget kalau ingin liburan ke Jepang. Otomatis tips ini atau konten ini berlaku kalau masa-masa pandemi sudah benar-benar berakhir. Oke guys, kita mulai. Nah, kalau untuk liburan, entah itu mau ke luar negeri atau misalnya dalam negeri juga, tentu tidak lari atau tidak beralih dari yang namanya tiket, entah itu tiket pesawat, tiket kapal, tiket kereta, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah akomodasi, dan yang ketiga adalah masalah konsumsi. Dan tiga hal ini tidak mungkin kita lepaskan dari yang namanya liburan atau holiday. Nah, ngomong-ngomong tentang liburan ke Jepang, ya terakhir tiket yang saya cek itu harganya sekitar 85.000 yen ya. Ini tiket pulang pergi dari Jakarta ke Bandara Narita, Tokyo. 85.000 yen itu sebenarnya relatif ya mahal sih sebenarnya, karena mungkin ya ini berpengaruh dari COVID ya. Jadi harga tiket selain tidak bervariasi dari yang sebelum-sebelumnya juga relatif mahal. Tapi kalau kalian misalnya anak orang kaya ya itu bukan masalah kalau saya pikir ya. Ya sekitar 10 jutaan lah tiket pulang pergi dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Narita, Tokyo. Dan selanjutnya kita bicara masalah biaya tempat tinggal. Nah, biaya tempat tinggal itu bervariatif. Mulai dari harga yang paling murah, misalnya harga 200 ribuan sampai yang harga 10 jutaan per malam pun ada. Tapi kalau untuk biaya budget yang cari yang murahnya, ya saya sarankan untuk memilih guest house. Ya, guest house ini gimana sih bahasa Inggrisnya? Guest house. Guest house. Ya, pokoknya gitulah. Bukan hotel ya. Hostel lah. Ya, hostel. Jadi berkisar antara 1.000-an sampai 3.000-an yen, sekitar 150 ribuan sampai 400 ribuan per malam. Tapi pelayanannya ya tentu beda dari hotel. Jadi konsepnya itu seperti gimana ya? Kayak ranjang susun gitu, terus di dalamnya kita mungkin cuma disediakan fasilitas ya seadanya lah, handuk untuk mandi, sikat gigi, sabun dan sebagainya. Itu fasilitas-fasilitas standar dari penginapan-penginapan. Yang penting nyaman lah pokoknya. Karena yang namanya liburan ya, apalagi liburan ke luar negeri, tentunya kita akan lebih banyak di outdoor dibanding di indoor. Kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar dibanding di atas kasur. Untuk biaya makan, nah biaya makan ini banyak sekali yang bisa kita lihat. Mulai dari misalnya kalau kita ingin beli di resto atau misalnya beli di minimarket, ya banyak pilihan-pilihan makanan. Dan kalau di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka, biasanya menu-menu makanannya itu sudah dilengkapi dengan gambar dan bahasa Inggris. Nah, kenapa saya bilang gambar? Karena biasanya di menu-menu makanan itu akan ada gambar, misalnya ya, daging sapi, daging ayam, daging babi, nah seperti itu. Jadi untuk wisatawan muslim bisa lebih berhati-hati ya ketika melihat menu-menu makanan di resto. Dan kalau bicara lagi tentang biaya budget murah, yang saya sarankan dua. Cari resto-resto yang mungkin saya pernah bikin video sebelumnya tentang resto Jepang paling merakyat.
yaitu Sukiya, dan ada lagi satunya yaitu Yoshinoya. Yoshinoya ini ya di Indonesia juga ada sebenarnya. Tapi kalau kalian misalnya nggak mau masuk di resto, bisa juga beli onigiri, makanan khas Jepang, di convenience store atau di kombini ya bahasa Jepangnya. Di minimarket itu banyak sekali pilihan rasanya, yang mulai dari ikan, ayam, dan lain sebagainya, banyak sekali, tinggal dipilih saja. Dan harganya relatif murah, mulai dari 15 ribuan per biji sampai 30 ribuan, relatif murah. Selanjutnya, nah ini yang barang-barang kecil yang sebenarnya sering kita lupa tapi penting, yaitu charger. Nah, yang perlu kita ketahui adalah colokan di Indonesia sangat berbeda dengan colokan di Jepang ya. Nanti bisa kalian searching sendiri di Google. Ya, jadi misalnya lupa bawa charger yang bisa dipakai di Jepang. Nah, bisa juga dibeli kembali lagi di convenience store atau di minimarket. Itu banyak sekali dan harganya relatif murah. Kalau misalnya juga pas tiba di Jepang lihat toko pecah belahnya Jepang, yaitu Daiso. Nah, di sini juga yang paling murah lagi, mulai dari 200 sampai 500 yen per bijinya. Ya sekitar berapa ya? 30 ribuan sampai 60 ribuan lah gitu. Atau juga misalnya kalau khawatir ketika jalan-jalan terus HP-nya lowbat, bisa lagi beli powerbanknya yang 5000 mAh juga relatif murah, cuma 500-an yen, sekitar 60 ribuan lah. Seperti itulah barang-barang kecil yang sebenarnya kadang kita lupakan, tapi ini menjadi hal-hal yang sangat penting. Jangan sampai liburan kita terganggu hanya gara-gara barang-barang kecil seperti itu. Dan sekedar tips ya, ketika tiba di Jepang ya, untuk jalan-jalan ya biasakanlah jalan kaki. Nah, kenapa? Karena ya kalau kita berpikirnya ingin naik taksi terus ya, otomatis biaya kita akan banyak sekali habis di transportasi. Ingat, biaya taksi di Jepang itu mahal ya, apalagi di kota-kota besar ya. Buka pintu saja bisa sampai 200 sampai 300 ribuan untuk buka pintu saja. Nah, jadi lebih baik jalan kaki, otomatis biaya kita juga lebih hemat dan lebih banyak yang dilihat ketika jalan kaki. Dan yang kedua adalah rencanakan dari awal kemana tempat yang kita tuju, berapa lama kita di situ, supaya kita tidak menghabiskan waktu di satu tempat saja. Dan otomatis di kota-kota besar seperti Jepang ini banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita expose, yang bisa kita tuju, dan dengan berbagai macam pernak-perniknya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Jika Anda suka, silahkan like dan komen di bawah. Subscribe, jangan lupa. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye.